Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dela Nur Oktaviani dalam acara terkeren, terhits, rahmatan lil alamin, apalagi kalau bukan Pas Manja, podcast anak sekolah Manuja Cerita. Bagaimana kabarnya sahabat manja yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. Tema podcast kita hari ini adalah menyambut festival sholawat dan pemungutan satu suara menuju manusia yang lebih baik. Sudah penasaran siapa bintang tamunya? Mari kita sambut Bapak Sohibul Hanafi. September ini sepertinya akan sangat penuh dengan kegiatan ya Pak. Bahwa akhir-akhir ini sekolah kita akan mengadakan 2 kegiatan besar yang akan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Festival Sholawat dan pemilihan ketua OSIS. Mungkin bisa diceritakan asal muasalnya sehingga tercetuskan ide untuk menyelenggarakan acara besar secara bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mungkin ini yang kedua kalinya saya ada di ruang podcast atau di Manja. Oke, Manja. Pas Manja. Terima kasih waktunya sedikit terkait pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan juga nanti bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan menjawab terkait pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mbak Dela. Kok kenapa bisa terjadi sampai bisa jadikan satu seperti itu, atau berbarengan? Mungkin seperti ini, karena kebetulan ketika kita waktu di bulan Agustus, kita tahu bahwa SMK Maarif itu setiap ada kegiatan insya Allah kita ikuti semua kan. Di bulan Agustus kita banyak kegiatan yang kita ikuti sehingga tidak jauh beda dengan yang di bulan September. Nah, di bulan September, setelah September nanti banyak kegiatan yang ada di bulan Oktober, mungkin ada sudah berencana banyak kegiatan. Jadi sehingga kita sikapi dengan kegiatan mana yang bisa kita gabungkan jadi satu, sehingga kita taruhlah kegiatan peringatan Maulid Nabi dibarengkan dengan kegiatan pemilihan ketua OSIS seperti itu, sehingga kita ambil waktu kalau tidak salah pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dilaksanakan di tanggal 14 yang di situ dijadikan satu sama peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Mungkin untuk kegiatan Maulid setiap tahun selalu kita, cuman yang memang beda ada di tahun ini kita jadikan satu dengan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Karena mengingat tentunya nanti di bulan September banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin akan kita laksanakan, sehingga kita meminimalisasi waktu kita jadikan satu. Mungkin bisa dibantu menjelaskan Pak, untuk acara festival sholawat ini diadakan kapan dan bertempat di mana? Oh ya. Terkait pelaksanaan lomba sholawat atau festival, setiap tahun selalu kita adakan satu sekolah. Artinya lomba setiap kelas menampilkan satu penampilan dan itu dilaksanakan, kalau tahun ini dilaksanakan di Gedung Utara, sama tahun itu juga sama di Gedung Utara. Kemudian untuk pelaksanaan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 14 di jam pagi hari. Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan siswa dan siswi untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut? Kegiatan festival atau pemilu? Dua-duanya. Terkait festival, kemarin sudah kita laksanakan kegiatan technical meeting yang dimana peserta kita undang dan juga didampingi oleh Bapak Ibu Wali kelas, dan kita sampaikan terkait aturan-aturan pelaksanaan festival, dan di situ juga sekalian kita undi untuk penampilan, urutan dan sebagainya, sehingga nanti ketika penampilan kita lomba sudah tidak ada masalah ataupun ada kesalahan teknik dan sebagainya. Itu terkait pemilu sama, karena kegiatannya dalam satu waktu 2 kegiatan kita sudah koordinasikan dengan panitia, baik dari panitia guru maupun OSIS.
OSIS yang insya Allah kelas 3 untuk panitia. Seperti itu. Insya Allah alhamdulillah kita sudah hampir 80% siap untuk kegiatan. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan apakah ada kendala dalam persiapan tersebut Terkait kegiatan yang hari Sabtu besok. Alhamdulillah di kegiatan tahun ini sebetulnya ya kendala pasti ada. Tapi insya Allah karena ini sudah kegiatan tahunan yang di lomba festival, sehingga kendala itu sudah kita evaluasi dan sudah kita perbaiki di tahun ini. Cuman yang menjadi nanti lebih kita sedikit kerja keras karena ini dalam suatu waktu selain lomba festival kita juga nanti ada kegiatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Itu nanti yang mungkin kita lebih kerja keras baik dari panitia Bapak Ibu guru maupun di panitia kelas 12. Baik, karena festival sholawat ini dilaksanakan bersamaan dengan Pilketos, ini akan menjadi acara yang sangat amat besar tentunya. Jika tadi kita sudah menyinggung sedikit persiapan festival sholawat, maka sekarang kita beranjak pada kegiatan yang selanjutnya. Nah, persiapan untuk rangkaian pemungutan suara dalam pemilihan ketua OSIS ini bagaimana? Ya terkait pelaksanaan rangkaian dari awal itu termasuk salah satu program di kesiswaan SMK Ahmad, yang dimana setiap tahun memang harus ada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Juga di situ ada kegiatan tahunan lomba sholawat. Ya, rangkaian kegiatan sejak awal sudah kita rangkai, baik dari Bapak Ibu guru, dari panitia, kita kumpulkan, kita musyawarah, kita koordinasi. Baik Pak, apakah ada tahap-tahapan dan persyaratan tertentu agar bisa ditetapkan sebagai seorang kadin? Terkait tahapan-tahapan atau proses awal baik itu perekrutan dari calon ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS, karena ini sebetulnya memang program dari Kiswaan. Setiap tahun memang harus ada pergantian regenerasi dari pengurus OSIS ketua maupun wakil ketua. Nah, terkait itu kemarin kita sudah sampaikan, mungkin tahap pertama ada pengumuman bakal dibuka calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kalau tidak salah kemarin itu hari Senin pembukaan sampai hari sampai 4 hari saya lupa, mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Setelah itu dilanjutkan dengan yang kedua, tahap kedua pemampatan. Tahapan berikutnya setelah penetapan calon yang tadi sudah saya sampaikan, ada debat paslon yang insya Allah dilaksanakan di hari Jumat. Jumat pagi semuanya geser ke Gedung Utara menyaksikan terkait debat calon visi misi masing-masing paslon, yang dimana itu nanti akan disaksikan oleh seluruh siswa SMK Rejo dan juga Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudara untuk menyaksikan kegiatan debat visi misi yang nantinya mereka. Mungkin sahabat yang ada di rumah ingin tahu untuk Bapak sendiri nih Pak, kira-kira di tahun ini dan untuk menuju ke depan ingin pemimpin dalam OSIS ini yang seperti apa? Terkait harapan saya terhadap OSIS di periode tahun ini, yang pastinya harapan saya kepingin OSIS ini lebih baik dari tahun yang sebelumnya, dimana nanti ketika pengurus OSIS ini sudah menjabat atau sudah jadi, harapan saya dia mampu membawa nama baik SMK ini baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dan nanti bisa menjadi contoh akhlakul karimah di siswa-siswa yang lain, baik itu kedisiplinan maupun semua. Harapan saya seperti itu. Karena pastinya saya harap untuk OSIS ini baik ketua maupun pengurusnya nanti bisa membawa nama baik SMK Maarif Rejo, baik di dalam lingkup sekolah maupun di luar. Baik, mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa nanti alur dari pemungutan suara dalam pemilihan ketua OSIS 2024-2025 ini?
terkait teknis pelaksanaan alurnya nanti mungkin diawali dari pemilu dulu, pengambilan pemungutan suara. Setelah pemungutan suara berjalan mungkin sekitar 10 menit atau sekian menit, dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan lomba sholawat yang tadi kita sampaikan, sehingga nanti baik kegiatan pemilu maupun lomba dalam satu waktu sama-sama. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pemilihan OSIS ini adalah bentuk penerapan demokrasi di lingkungan paling kecil di negara kita. Dan yang kita ketahui juga mungkin teman-teman yang ada di sekolah juga memiliki pengetahuan yang belum cukup untuk bisa mengetahui bagaimana sih cara memungut suara yang benar, cara mencoblos yang benar. Apakah nanti ada pembekalan terkait proses-proses tersebut, Pak? Memang kegiatan ini di pemilu ini kita buat memang sebagai bahan pembelajaran untuk anak-anak, baik itu yang kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Untuk tahapannya yang tadi mungkin di awal sudah saya sampaikan, dan mungkin prosesnya juga sama sudah saya sampaikan. Tujuan itu semua memang untuk pengenalan terhadap anak-anak pemilu secara berdemokrasi. Dan sudah saya sampaikan kegiatan insyaallah hampir sama dengan kegiatan pemilu yang mungkin sudah dilaksanakan oleh negara kita waktu kegiatan pemilu presiden kemarin. Nah, itu kita terapkan di kegiatan pemilu yang besok kita laksanakan, mulai dari pendaftaran bakal calon, kemudian penentuan calon, setelah itu yang terakhir di kegiatan debat visi misi. Setelah debat visi misi, nah di tanggal 14 yang terakhir, hari terakhir itu pemungutan suara ataupun pencoblosan yang kita jadikan satu sama lomba festival sholawat. Jadi pastinya insyaallah meriah lah. Dan mungkin selain meriah itu pun akan mengena dan bisa dibuat contoh untuk anak-anak sebagai pelajaran berdemokrasi seperti itu. Semoga informasi yang Bapak berikan bisa diterima baik oleh sahabat yang ada di rumah maupun yang berada di sekolah. Baik, sahabat Manuja yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, jangan lupa ikuti 2 kegiatan besar yang akan diselenggarakan oleh SMK Ma'arif NU Jatirejo, Festival Sholawat dan pemilihan Ketua OSIS yang akan disiarkan langsung di Instagram sekolah. Jangan lupa saksikan tayangan Pas Manja, podcast anak sekolah Manuja Cerita setiap 2 minggu di hari Senin hanya di YouTube SMK Ma'arif NU Jatirejo. Akhir kata, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.